warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, yang saya hormati Ibu Irni Latifah selaku dosen pengaku mata kuliah evaluasi pendidikan agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rizky Azari Amanah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang evaluasi pendidikan agama Islam yang berhubungan dengan pembelajaran remedial. Penasaran kan? Yuk ikuti sama-sama. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan pembelajaran remedial. Bagi yang belum kenal saya akan menunjukkan sebuah foto yang tampak muka saya lagi berseri-seri di taman bunga yang indah ya teman-teman. Yang belum kenal, sok kita kenalan dulu. Kita lanjut ke pembahasan. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu pengertian dari remedial. Kata remedial berasal dari bahasa Inggris yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat menjadi baik. Mukhtar dan Rusmini tahun 2005 mengemukakan pembelajaran remedial adalah salah satu proses pembelajaran yang berupa kegiatan perbaikan yang terprogram dan sistematis, sehingga diharapkan siswa dapat mempercepat ketuntasan belajar siswa. Jadi, hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang bersifat menyembuhkan hingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang siswa menganggap hal itu sulit. Konsep pembelajaran remedial, gimana sih? Jadi, konsep penyelenggaraan model pembelajaran remedial secara tegas dinyatakan dalam kurikulum 2013 yang diberlakukan berdasarkan Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 104 tahun 2014. Melalui Permendikbud nomor 103 dan 104 tahun 2014, pemerintah secara tegas menyatakan bahwa sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan, di mana semua indikator itu ditagih. Kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD atau kompetensi dasar yang telah dikuasai, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Jadi teman-teman, konsep ini diselenggarakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Setelah guru melakukan tes, maka hasil tes tersebut akan dianalisis. Gimana sih hasil siswa terhadap pembelajaran? Apakah dia memiliki kesulitan ataupun tidak? Jikalau dia memiliki kesulitan, maka pembelajaran remedial ini dianggap penting untuk proses kedepannya. Kita lanjut, itu tujuan pembelajaran remedial. Yang pertama itu agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Nah, misalkan dia itu nggak bisa tambah-tambah. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru mengajarinya supaya bisa menjadi lebih baik? Selanjutnya, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Nah, misalkan tadi dia nggak bisa tambah-tambah atau penjumlahan. Terus gimana sih cara kita mengajarinya? Jikalau dia tidak bisa langsung, maka kita harus memfasilitasinya, ya kan, secara tepat. Selanjutnya, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong ke tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Nah, misalkan dia tadi nggak bisa ditambah-tambah atau pengurangan atau penjumlahan. Jadi, kita itu harus tahu kenapa sih dia gitu, apa alasannya, apa indikatornya, apa kesulitan dalam dia belajar. Dan kita harus mendukung dan mensupport dia supaya dia mau belajar. Selanjutnya, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya. Setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru belajar. Kita masuk ke prinsip pembelajaran remedial. Ada beberapa prinsip nih.
Yang pertama itu ada adaptif. Adaptif ini program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kesempatan dan gaya belajar masing-masing. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki daya tanggap yang berbeda-beda, cara menanggapi sesuatu hal yang berbeda-beda, gaya belajar yang berbeda-beda, tergantung guru yang bisa memahami salah satu sifat muridnya. Jadi kita harus respect, misalnya dia cara belajarnya dengan cara mendengarkan musik. Nah, jadi kita harus lebih siap. Misalkan dia sukanya sambil bermain-main, sambil belajar, maka kita harus memprogramkannya supaya dia tertarik untuk belajar. Kedua itu interaktif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan siswa untuk secara intensif berinteraksi dengan pendidik dan sumber belajar yang tersedia. Nah, jadi diharapkan setelah ini siswa dan murid itu ada interaksi. Siswa bertanya di mana kesulitannya dan guru menjawab serta memberi dorongan kepadanya. Dan sumber-sumber belajar, misalnya buku. Lanjut. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya siswanya unggulnya di hitung-hitung, misalnya siswanya unggulnya di bahasa Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menyesuaikan metode pembelajaran dan penilaian sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Dan selanjutnya adalah pemberian umpan balik sesegera mungkin. Selanjutnya adalah kesinambungan ketersediaan dalam pemberian penilaian, yaitu program pembelajaran reguler dengan pembelajaran remedial merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, program pembelajaran reguler dan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat siswa dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatannya masing-masing. Kita masuk ke campuran pengajaran remedial. Yang pertama ada tipe blok. Apa sih tipe blok ini? Nah, dalam Sikhan dan Fatahiyah tahun 2009 mengemukakan setiap guru dan siswa haruslah mahir dalam setiap bagian materi kegiatan belajar. Namun dengan catatan bahwa kemahiran bagian tersebut itu tidak boleh sama dengan kemahiran secara keseluruhan. Menurutnya, kemahiran itu ditentukan oleh penguasaan secara operasional dan menangani masalah atau materi itu sampai taraf 80-90%. Jadi, jika siswa belum mencapai tingkat ketuntasan 80-90% tersebut, siswa itu sajalah yang perlu diperbaiki. Nah, jadi dia itu nilainya belum mencapai 80-90% dari yang kita berikan, maka siswa itu harus mengulangi pembelajaran tersebut. Tapi bukan keseluruhan, di mana terletak kesalahan, maka di situ dia harus memperbaikinya. Yang kedua itu ada yang namanya tipe killer. Nah, jika di tipe killer ini, jika seseorang belum mencapai taraf tertentu yang telah ditargetkan 100% nih, maka secara keseluruhan kegiatan belajar ini harus diulangi seluruhnya. Nah, kalau tipe killer ini kita harus targetkan tinggi 100%. Siswa itu harus bisa 100%. Jikalau dia tidak bisa, maka dia harus mengulangi lagi secara keseluruhan. Bukan pembelajaran yang dia anggap sulit dan dia nggak bisa kerjakan, tetapi yang benar dia juga harus ulang, terus yang salah dia harus juga ulang secara keseluruhan. Kita lanjut prosedur pengajaran remedial. Di sini ada skema. Skema ini, prosedur pengajaran remedial ini dibagi menjadi 4 prosedur. Prosedur yang pertama itu kita lihat dulu di skema. Di sini ada diagnosis atau kesulitan belajar mengajar. Terus kita rekomendasikan. Setelah direkomendasi itu ada tanda panah menuju A, B, C, D, E, F, dan G. Terus hasil yang diharapkan.
Kalau prosedurnya tadi yang pertama itu langkah A, B, C, D, E, dan F. Jadi kita telaah kembali apa sih permasalahannya, terus kita pilih alternatif atau tindakannya, terus kita tanya atau kita memberikan pelayanan penyuluhan. Terus kita lakukan pelaksanaan layanan pengajaran remedial. Terus kita lakukan post-test atau pengukuran, dan yang terakhir adalah kita reevaluasi. Untuk prosedur yang kedua itu A, B, C bisa dipakai bisa tidak, D, E, dan F. Jadi kita harus menelaah, pilih alternatif, layanan penyuluhan ini bisa dipakai bisa enggak, terus kita lakukan pelaksanaan pelayanan, terus kita lakukan post-test atau pengukuran, dan kita reevaluasi. Selanjutnya itu prosedur yang ketiga, A, B, C, D, E, F, dan G bisa dipakai dan tidak. Yang pertama, A, penelaahan, terus pilih alternatif, layanan, kita beri layanan, kita lakukan pelaksanaan remedial, kita lakukan post-test atau pengukuran, terus kita evaluasi, dan terus kita bisa memberikan tugas tambahan, dan bisa juga tidak. Yang prosedur yang keempat itu A, B, C bisa dipakai bisa tidak, D, E, F, dan G bisa dipakai dan bisa tidak. Yang A, penelaahan kembali, terus pilih alternatif, terus kita bisa pakai kalau kita mau pakai layanan penyuluhan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus pelaksanaan layanan tersebut, terus kita lakukan post-test atau pengukuran, terus kita evaluasi, terus kita beri tugas tambahan. Nah, jadi dari keempat prosedur tersebut ada dua yang enggak terlalu dominan di dalam prosedur pengajaran menurut Mukmin tahun 2012 tadi, yaitu yang C, layanan penyuluhan atau psikoterapi, dan tugas tambahan yang bisa diberikan setelah melakukan reevaluasi. Apabila reevaluasi tersebut sudah 2 kali kita lakukan dan hasilnya tetap tidak memuaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku pemateri pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.